Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai maladministrasi. Profesor Dr. Rudi Iskandar mendefinisikan maladministrasi sebagai kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seorang administrator pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan kepentingan umum dan juga individu. Sedangkan Profesor Dr. Bivitri Susanti mendefinisikan maladministrasi sebagai bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh seorang pengelola negara ataupun pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan negara dan juga masyarakat. Selanjutnya, maladministrasi menurut Sarjana adalah suatu tindakan atau perilaku administrasi oleh penyelenggara administrasi negara dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dengan kaidah hukum yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Lalu terakhir, pengertian maladministrasi menurut Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Maladministrasi adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seorang penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, apa itu maladministrasi? Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat maupun perseorangan. Maladministrasi saling berhubungan dengan penyimpangan etika karena keduanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyimpangan etika sendiri merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral atau kode etik yang seharusnya diikuti dalam suatu profesi atau lingkungan tertentu. Ini mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan standar atau aturan perilaku yang benar dalam konteks tertentu. Seperti dalam pelayanan publik atau administrasi publik, penyimpangan etika bisa mencakup berbagai hal, mulai dari tidak mematuhi standar pelayanan hingga penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun wewenang tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus-kasus maladministrasi dan penyimpangan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan bermoral. Dalam hal ini, lembaga negara yaitu Ombudsman Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti segala bentuk dugaan maladministrasi yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut bentuk-bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrasi. Yang pertama ada ketidakjujuran atau dishonesti, yaitu berbagai tindakan ketidakjujuran seperti menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang, dan lain-lain. Yang kedua ada perilaku yang buruk atau unethical behavior, yaitu tindakan tidak etis. Ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tapi melanggar etika sebagai administrator. Yang ketiga ada mengabaikan hukum atau disregard of law, yaitu tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Yang keempat ada favorisme dalam menafsirkan hukum, yaitu tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok dan cenderung memilih tindakan hukum yang menguntungkan kelompoknya. Yang kelima adalah perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, yaitu tindakan yang cenderung perlakuan miskin kepada bawahan berdasarkan faktor like dan dislike, yaitu orang-orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya, untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas. Yang keenam ada inisiasi bruto atau gross initiative, merupakan kecenderungan organisasi publik memboroskan keuangan negara. Yang ketujuh ada menutup-nutupi kesalahan, seperti kecenderungan menutup kesalahan dirinya sendiri, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya, dan menolak berikut kesalahannya. Terakhir, gagal menunjukkan inisiatif, yaitu kecenderungan tidak berinisiatif terhadap perunggu perintah dari atasan, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.
Contoh kasus dari maladministrasi di Indonesia. Ombudsman Bali temukan maladministrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan warga negara asing. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menemukan terjadinya penyimpangan prosedur dan maladministrasi dalam pelayanan dokumen kependudukan terkait kepemilikan dokumen oleh warga negara asing. Investigasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menemukan terjadinya penyimpangan prosedur dan maladministrasi dalam pelayanan penerbitan administrasi kependudukan terkait kepemilikan dokumen kependudukan Indonesia oleh 2 warga negara asing. Ombudsman mendorong agar dilakukan perbaikan pelayanan administrasi kependudukan dan juga penegakan aturan melalui proses hukum. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan terjadinya penyimpangan prosedur dan pengabaian ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Kasus maladministrasi seperti ini menjadi salah satu perbuatan melawan hukum yang dimana sifatnya merugikan baik secara material dan imaterial, serta membuat perburuknya kinerja pemerintahan di mata masyarakat luas.